Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Oke, selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Pagi ini hari Sumpah Pemuda, satu bertanah air, satu Indonesia, satu berbangsa, satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia, kan gitu. Bertumpah darah satu, bertanah air. Ada tanah, ada air, berarti ada lingkungan hidup di situ. Apakah kemudian kita juga pemuda Indonesia peduli dengan lingkungan hidup kita, lingkungan hidup ini menjadi sesuatu yang menarik karena mungkin anak-anak muda sekarang lebih bicara pada ekonomi, bukan ekologi, kan gitu. Ini pagi ini kita kehadiran tamu teman-teman luar biasa, Anda Forest Watch Indonesia. Nah, ini Mas Pardipe. Jadi pas baca nama Pardipe, aku jadi ingat aku punya aplikasi namanya Desa P. Ini Pardipe, jangan-jangan ini kompetitorku ini kan gitu. Oh ternyata bukan. Jadi terima kasih, ternyata namanya aja, ini nama kerennya pakai. Nanti bisa cerita nih, P-nya ini dari mana, ini panggilan sayang atau gimana gitu kan. Kemudian pagi Mas Pardi, audionya di-on-kan. Okay. Halo Mas. Halo Mas. Oke. Pagi. Udah. Pardipe itu pembayaran pardi gitu kan. Kayak Desa P, ada juga OVO P, atau apa, atau P itu panggilan sayang atau panggilan udara, gimana? Ya. Jadi P itu panggilan nongkrong sih Mas. Jadi dulu pas aku pas lagi SMP ada nama kecil lah P gitu ya. Karena memang suka makan kue P juga kan makannya. Oh, oke. Gitu. Itu sih. Berarti bukan kompetitor produkku ya. Karena aku punya produk Desa P bukan kompetitor, jadi aman. Masih boleh tak lanjutkan. Kalau kompetitor bisa-bisa nggak dilanjutkan. Silakan. Oke, ada juga ini ada Umaira Silesia Muswar. Jadi aku taunya sih panggilnya Umay aja. Ternyata ada namanya ini, nama-nama Sisilia itu nama-nama asing. Jangan-jangan ada hubungan dengan mengidolakan orang-orang Rusia atau orang-orang Eropa sana. Apa kabar Umay? Halo Bapak, luar biasa, baik banget. Okay. Biasanya nge-host, sekarang di-hostin ini Pak. Iya, ini pengalamannya luar biasa, kegiatan kemahasiswaan sudah sampai Taiwan, Singapura, Thailand. Thailand sama Taiwan beda ya? Beda Pak, satu negaranya di belahan Cina, yang satu lagi di Asia sih. Negara. Aku belum pernah jalan-jalan sejauh itu. Jadi harus mempertegas. Oke, pagi ini dalam rangka Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, tumpah darah yang satu, tanah air yang satu, tanah air Indonesia kan gitu. Kemudian menarik bahwa isu-isu lingkungan sekarang mulai menyeruak bahwa ekonomi harus berimbang dengan ekologi kan gitu. Artinya harus sadar lingkungan dan seterusnya. Pardi berkegiatan terkait dengan pengawasan hutan, kemudian green content creator, ngeri ini green content creator. Jadi green content ini green artinya penghijauan atau partai hijau itu kan Pardi harus jelaskan ini. Karena partai hijau banyak ini, beberapa partai dengan warna hijau kan gitu. Pardi, silakan Pardi bisa berbagi cerita sampai ke berbagi, saling belajar dan seterusnya. Silakan anak muda peduli lingkungan
Yang saya tahu rata-rata adalah teman-teman yang suka naik gunung, pecinta alam, yang suka nongkrong dan seterusnya. Silakan Pardi. Ya baik, makasih Mas Suryo. Jadi selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Pardi Pai dari Forest Watch Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, Forest Watch Indonesia adalah lembaga pemantau kehutanan yang fokus terhadap isu kehutanan gitu, keterbukaan informasi publik. Nah sekarang saya sedang berkarya di sana Pak, di bagian media dan komunikasi gitu. Jadi memang kalau kata Mas Suryo bilang kalau anak muda itu pecinta lingkungan itu identik dengan mereka yang suka naik gunung gitu kan, mereka yang suka berjelajah alam, itu benar gitu, benar sekali gitu kan. Tapi memang kita harus melihatnya secara lebih luas gitu kan, karena memang apalagi di hari Sumpah Pemuda ini ya kita juga harus, saya sendiri yakin pemuda itu kan masa depannya. Pemuda makanya kenapa dia minim pengalaman, karena dia menawarkan masa depan gitu. Dan saya juga berharap sama teman-teman ya sebagai anak muda jangan baperan gitu, tapi berperan gitu Pak. Jadi kalau setiap ada apapun, nah salah satunya perannya ya terhadap lingkungan gitu kan, gimana cara kita menjaga lingkungan gitu. Nah salah satunya kita di Forest Watch Indonesia itu kegiatan lingkungan tuh banyak sekali, kita memantau kehutanan, kita kegiatan aksi lingkungan gitu. Nah kita juga ada kegiatan juga nih Pak. Nah, salah satunya misalnya ketika teman-teman gimana sih kalau caranya biar kita aksi lingkungan gitu kan, pengen aktif gitu. Nah bisa aja nih ikut, kita ada lomba. Nah lomba film pohon, jadi gimana kita mengedukasi kepada masyarakat, gimana kita mengedukasi menjaga pohon, karena ketika pohon ditebang itu kan kita lihat ya bencana di mana-mana gitu kan, sumbernya salah satu dari pohon gitu. Nah makanya kenapa kita, silakan teman-teman nanti bisa diakses di Instagram kita di @pemantauhutan, di situ banyak informasi tentang kehutanan, tentang lingkungan gitu. Itu salah satu dari kegiatan saya gitu. Nah, selain itu juga saya juga membuat sebuah gerakan saling belajar ya. Jadi saya diajarkan oleh orang tua saya untuk saling berbagi pengalaman, relasi dan kesempatan gitu. Jadi saya inisiatif gimana ya agar pengalaman atau kesempatan saya itu bisa diakses oleh masyarakat luas gitu, dan itu berjalan dengan seiring waktu gitu. Jadi banyak banget sih teman-teman yang ayo dong Kak, kalau punya itu sharing gitu. Nah saya juga bertanya juga sama teman-teman kan gimana caranya kita biar bisa mengedukasi, dan salah satu tadi membuat sebuah gerakan saling belajar seperti itu. Itu sih Pak Suryo. Jadi sebagai anak muda ya kita harus aktif, dan kita juga harus tahu lah tentang lingkungan. Jadi apalagi di momentum sekarang ya, di hari Sumpah Pemuda dengan tema bangkit ya, dengan bangkit dan bersatu, maknanya sangat luas. Bersatu itu artinya kan kegagalan gitu. Terus juga kita bisa belajar dari Sumpah Pemuda 52 tahun yang lalu, karena banyak mahasiswa juga gimana caranya mereka dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka punya tujuan dan visi yang sama, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, sehingga lahirlah ya itu Sumpah Pemuda. Mungkin kalau nggak ada Sumpah Pemuda ya kita nggak ada kemerdekaan. Benar ya, dari gimana peran pemuda sangat penting, gimana mungkin tidak ada lagu Indonesia Raya ya dari Wage Rudolf Supratman di sana. Jadi memang itu sebagai momentum kita. Itu Mas Suryo, seperti itu. Oke. Sama sekali kita harus berkolaborasi seperti itu. Kita kolaborasi, kita beraksi, dan kita berkomunikasi. Gitu Mas Suryo. Oke, kalau kemudian kita bicara hari ini tentang lingkungan hidup, apakah kemudian anak-anak muda sekarang atau pemuda sekarang itu memang menurut Pardi sudah cukup care dengan lingkungan hidup? Ya, jadi kalau saya melihatnya sekarang udah mulai kelihatan care gitu. Semenjak apa? Semenjak corona kayaknya apa ya? Semenjak corona gitu. Mungkin ya akhirnya saya berpikir juga misalnya dulu kita harus membuka pemahaman kita sebenarnya corona itu apakah virus gitu, atau memang kitanya yang virus sebagai manusia gitu kan. Dan memang
Ya saya juga sangat yakin ketika hutan atau lingkungan rusak, pasti dia akan mengeluarkan pertahanannya lah. Jadi mengeluarkan berbagai penyakit, keseimbangannya, bencana alam di mana-mana gitu. Dan saya melihat kita ketika sekarang di dunia ini ada dua krisis loh. Pertama krisis perubahan iklim, dan yang kedua itu krisis tentang pandemi COVID-19 gitu loh. Jadi memang ini sangat berhubungan gitu. Jadi gimana dan di sini kebanyakan anak muda mulai sadar gitu. Apalagi sekarang kan di Hari Sumpah Pemuda banyak kegiatan-kegiatan gitu. Tapi saya berharap ini nggak sebagai apa ya? Diharapkan ini sebagai langkah awal kita sebagai anak muda. Gimana kita berkolaborasi, kita berjejaring kepada masyarakat. Karena lingkungan itu nggak bisa gitu sendiri. Kita harus paling bersama seperti itu. Itu Kang Suryo. Oke, tadi ada apa? Cerita pohon atau apa tadi betul. Acaranya cerita film pohon. Film pohon. Ya, jadi film pohon itu satu program yang dibikin oleh bagian media Forest Watch. Itu dalam kompetisi film atau gimana? Ya, jadi sesuai dengan baju saya ini teman-teman. Bisa baca, mencintai hutan berarti mencintai kehidupan. Nah, artinya yang mencintai hutan, kita mencintai kehidupan, mencintai hutan, kita mencintai masa depan. Gitu. Nah, salah satu, karena sekarang lagi COVID ya, jadi semuanya juga serba digital gitu. Kita harus berubah gitu ya, mindsetnya berubah. Dari kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus bisa menjadi makhluk digital gitu. Nah, makanya kita menjadikan, membuat sebuah kompetisi film pohon gitu. Nah, film pohon ini, itu sebagai edukasi kita nih. Gimana caranya masyarakat itu menjaga lingkungan, nah salah satu dengan menjaga pohon gitu lah. Nah kita tahu pohon-pohon, terus hutan itu kan berada di desa ya. Jadi pas banget nih dengan ada di TV desa ya bisa mengedukasi juga. Dan ini terbuka secara umum dan gratis. Kapan itu penutupan pendaftaran sampai kapan? Kalau pendaftaran kemarin, Mas dari tanggal 20 kemarin ya, ini sudah 8 hari ya. Kita sampai tanggal 15. Oke, 15 tutup. Kemudian pengumumannya kapan? Nah, nanti kita seleksi juga nanti gimana. Nah, jadi kalau mau lebih lengkap, ya nanti bisa aja ada di Instagram, di media sosial kita, di @pemantauhutan. Jadi teman-teman silakan Kang Suryo juga kalau tertarik bisa men-share ya kan. Apa? Ya, di @pemantauhutan. @pemantauhutan. Oke, ya, jadi di Instagram namanya @pemantauhutan ya. Betul, pemantau hutan. Jadi di situ ada informasi semuanya. Pengumuman pemenang kapan? Pengumuman pemenang 21 November. Iya, betul. Oke, boleh juga itu nanti 21 November diagendakan live di TV Desa seperti semalam kita ada live untuk malam penganugerahan Festival Film Bekasi. Umay yang orang Bekasi mungkin nggak tahu ada Festival Film Bekasi, tapi TV Desa menyiarkan secara langsung Festival Film Bekasi. Ini hebatnya TV Desa. Jadi orang Bekasi beberapa nggak tahu ada Festival Film, tapi TV Desa menyiarkan langsung malam penganugerahannya. Jadi tanggal 21 November kita tunggu akan ada siaran langsung penyerahan penganugerahan film film pohon. Nah, jadi akan jadi luar biasa. Sangat memungkinkan juga kalau film-filmnya masuk dalam verifikasi atau masuk dalam standar TV Desa. TV Desa juga sedang membuat kerjasama dengan satu platform Genflix. Itu film-film yang masuk standar kita akan bisa dipasang di Genflix dan bisa juga menjadi film berbayar. Artinya kalau nonton harus bayar sehingga yang berkarya pun akan mendapatkan hasil setiap ada orang yang nonton. Ini hebatnya digital dan ini hebatnya TV Desa, bukan TV biasa. Oke, Ume, apa kabar? Aku ke Ume dulu ya, Pak Dia. Siap, silakan Mas. Oke, Ume, ini termasuk pemuda-pemudi karena kriterianya anak-anak itu sampai di umur 10 tahun, remaja itu 10 sampai 19 tahun gitu kan. Kalau kemudian di atas 19 tahun itu berarti
sudah masuk kriteria sebagai pemuda-pemudi dan dewasa kan gitu. Nah, ini pasti lebih dari 19 tahun kalau Ume kan gitu. Nah, cuma belum sampai 65 tahun berarti masih generasi muda kayak aku juga ini masih pemuda kan. Baik, ya Pak. Mengikuti kamu kan latar belakang di kemahasiswaan banyak aktivitas dan seterusnya, kemudian sekarang juga aktif di Akademi Desa gitu kan. Yang menjadi menarik sebenarnya adalah ketika hari ini dunia digital, media kemudian semakin mudah diakses dan seterusnya. Setiap orang bisa mendapatkan akses informasi apapun dengan akses internet. Anak-anak muda berkreasi, artinya berkreativitas, bisa positif, bisa negatif, itu tergantung pilihan kan gitu. Artinya sangat terbuka. Kemudian balik ke hari ini, Sumpah Pemuda. Ada kalau kita bicara berbangsa satu, kadang kita masih ketemu juga rasa bahwa ini beda, ini bukan kawan kita dan seterusnya. Berbicara tentang berbahasa satu, kadang-kadang juga lebih pede kalau ngobrol. Kalau dulu mungkin lebih pede pakai bahasa daerah, tapi kalau sekarang kan kalau ngobrol campur-campur pakai bahasa Inggris kan jadi lebih punya gengsi kan gitu. Jadi kalau ngobrol ada penggalan-penggalan kata atau penggalan-penggalan kalimat kemudian pakai bahasa Inggris atau mungkin pakai bahasa Arab, antum dan seterusnya, itu merasa bahwa punya nilai lebih gitu kan, padahal kita sepakat berbahasa satu bahasa Indonesia gitu kan. Ketika kemudian ngobrol lu gue atau ngobrol kemudian antum ente dan seterusnya atau brosis dan seterusnya, kayaknya lebih modern nih daripada yang kemudian halo Kak, apa kabar Kak gitu kan. Nah, bertanah bertumpah darah satu artinya menyepakati semua wilayah tanah air. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian mungkin beberapa teman-teman muda banyak yang melakukan gerakan-gerakan seperti parti dan seterusnya. Tapi apakah memang benar care yang bertumpah darah satu itu kalau menurut Ume ya, ketika kemudian perusakan hutan dan seterusnya dilakukan bahkan bukan oleh bangsa kita sendiri, oleh investor-investor asing atau mungkin sumber daya alam lebih banyak dimanfaatkan bukan oleh orang-orang kita sendiri dan seterusnya. Ume melihat fenomena hari ini dengan pengalaman mahasiswa sekarang banyak beraktivitas di Akademi Desa juga mungkin di kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Ume melihat anak muda hari ini seperti apa sebenarnya? Pemuda hari ini apakah sama seperti semangatnya waktu bersumpah itu atau mungkin sekarang udah mulai bergeser, yang penting ada duitnya gitu kan, tidak lagi bicara bahasa satu, tidak lagi bangsa satu, tidak lagi bertumpah darah satu, yang penting menghasilkan income, ekonomi jadi lebih penting dan seterusnya. Gimana, Mei? Ya Pak, ini pertanyaannya cukup banyak dan sangat menjebak ini sepertinya. Pak, kalau kita tadi saya tangkap dari awal kalau kita bilang Sumpah Pemuda ada tanah air satu, tanah air Indonesia. Berarti ada tanah, ada air, bicara tentang ekologi. Sedangkan saat ini justru orang-orang banyak lebih bicara tentang sosial dan ekonomi. Sosial, ekonomi, ekologi, kalau dari latar belakang pendidikan saya, itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. Sosial, ekonomi, ekologi. Namun sekarang yang jadi perhatian orang adalah ekonomi dan sosial, tapi sosial justru di bawah. Kalau misalnya kita bikin peringkat, kalau sekarang ini lebih kayak ekonomi, sosial, ekologi terakhir, atau sosial, ekologi, ekonomi terakhir. Nah itu jarang banget. Biasanya yang sosial, ekonomi, ekologi itu biasanya dari teman-teman yang ada di kota. Tapi kalau yang udah bicara tentang sosial, ekologi, sosial, lingkungan, baru terakhir ekonomi itu biasanya teman-teman yang ada di desa. Nah justru teman-teman di desa ini kalau kita tahu
yang mereka lakukan adalah hal-hal sederhana yang kadang nilai-nilai itu nggak hanya berupa ekonomi, benar nggak Pak? Kayak misalnya mereka nanam sendiri berasnya, mereka nanam sendiri makanannya, mereka ternak sendiri dagingnya gitu, dan mereka manfaatkan sendiri. Kalau ada lebih, mereka berbagi ke teman-teman lain atau tetangga lain. Nah, hal-hal seperti ini kan secara sosial bagus, secara ekonomi bagus, secara sosial bagus, secara ekologisnya juga bagus. Tapi itu mungkin desa zaman dulu itu, Mei. Iya, itu Apakah hari ini desa-desa. desa masih punya perilaku yang seperti itu? Ini satu pertanyaan, karena antara desa dan kota sekarang itu kalau secara habit, secara perilaku, kayaknya juga hampir sama. Artinya mengarah pada produktif, artinya ketika berpikir menanam untuk dikonsumsi sendiri, kayaknya kita udah nggak akan ketemu lagi. Mungkin Pardi dan Umay juga tahu sekarang orang yang tanam jagung, kemudian jagung itu sebagai sumber pangan, itu jarang sekali yang di rumahnya juga masih menyimpan jagung. Jadi bahkan kalau perlu jagungnya nggak sampai di rumah, udah jadi duit aja, yang penting kan gitu. Gimana, Mei? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul banget. Betul banget. Jadi saya tadi cerita itu adalah desa-desa klasik, desa klasik yang kita pikir dari zaman dulu. Bahwa hal-hal seperti itu ada di desa. Kebetulan saya kuliah di IPB, kita itu setiap minggu di jurusan kami, setiap satu semester di jurusan kami, kita harus ke desa, di mana kita akan melihat realita yang nyata di desa. Yang kita pikir desa klasik seperti itu, ternyata pasar di desa itu suatu hal yang berbeda. Termasuk nelayan, desa-desa pesisir juga seperti itu. Kalau bisa ikannya nggak sampai ke rumah, tapi uangnya yang sampai ke rumah. Itu benar banget, Pak. Bahkan yang lebih parah kemarin itu di desa pesisir aja sudah banyak anak-anak muda yang nggak bisa berenang gitu kan. Iya, dan banyak juga anak muda di pesisir yang mereka sebenarnya nggak tahu cara nangkap ikan gitu, karena beda ikan, beda seafoodnya, beda makanan lautnya, beda sumber pangan laut, beda juga cara nangkapnya, ya Pak ya. Kemudian Mas Pardi ini juga latar belakangnya kalau nggak salah di perikanan, jadi beliau cukup tahu. Kita kembali lagi. Pardi juga menemukan orang-orang hutan udah nggak bisa panjat pohon, Pardi. Benar Pardi. Masyarakat sekitar hutan ternyata anak-anak mudanya nggak bisa panjat pohon, itu kan. Ini satu problematika tersendiri, orang pantai nggak bisa berenang kan gitu. Betul. Kadang saya juga lanjut, Pak. Nah, tapi ada serunya gini Pak, kalau misalnya di desa, justru misalnya kita sebutlah desa pesisir atau desa pertanian gitu ya, desa pesisir, desa pertanian. Kalau kita bicara level anak muda di desa pesisir atau desa pertanian yang kemudian memilih untuk bekerja di bidang pertanian atau pesisir, melanjutkan karir orang tuanya, itu dianggap adalah mayoritas adalah teman-teman yang tidak memilih sekolah, maksudnya mereka lebih memilih mencari uang daripada pendidikan, sehingga orang-orang yang kemudian anak muda yang terjun di dunia perikanan atau pertanian seringkali disebut sebagai atau kita kenal banyak yang akan menyebut mereka itu adalah orang-orang yang mereka tidak mau sekolah gitu, tidak berpendidikan. Jadi petani dan nelayan sekarang yang anak muda ada di lapangan sekarang adalah orang-orang tidak berpendidikan dulu. Tapi sekarang nggak juga. Ternyata ada juga teman-teman yang justru sudah sarjana pertanian kembali ke desa, mereka membangun pertanian yang justru lebih bagus. Seperti beberapa waktu lalu kami di kuliah online Akademi Desa, kita sempat mengundang ada teman-teman sarjana pertanian kemudian kembali ke desa, mereka membangun pertanian organik di desa gitu. Hal-hal itu sebenarnya kemungkinan besar masih bisa terjadi. Kalau tadi Mas Pardi bilang makhluk sosial adalah makhluk digital, kalau menurut saya ini yang jadi tagline penting saat ini. Sumpah Pemuda sekarang, kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda kan cuma tanah air satu, bangsa Indonesia, bangsa yang satu, lalu kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau tadi kita ngomong tanah air satu, sekarang kita ngomong bangsa yang satu. Kalau misalnya kita bicara tentang pemuda dan digital, informasi sekarang terbaru banyak banget, lebih cepat di digital ya Pak ya, baik itu informasi baik, informasi benar, informasi bohong ataupun hoax, ada semua di digital. Nah, kemampuan kita memilih informasi mana sebagai pemuda itu cukup penting. Kayak sekarang misalnya kita lagi menghadapi pandemi COVID ini, banyak sekali informasi hoax atau informasi bohong yang disampaikan, atau informasi benar yang ternyata penyampaiannya salah jadi terlihat seperti bohong, atau penyampaiannya terlihat benar dengan banyak bule yang ngomong
ya kan Indonesia kan bule minded ya Pak. Bule yang ngomong, kalau bule yang ngomong udah pasti benar gitu. Padahal ternyata bule-bulean itu adalah organisasinya tidak jelas gitu. Seperti kemarin ngomongin tentang COVID, bahwa COVID itu adalah hoax segala macam. Ngakunya bule dari dokter di Eropa, padahal ternyata setelah ditelusuri itu hal yang tidak benar. Namun ya itu Pak, Indonesia kadang teman-teman kita atau kita sendiri kadang sudah melihat bule, kita merasa oh ini benar kali ya gitu. Nah kita jadi kehilangan identitas bahwa kita tuh bangsa yang sebenarnya kuat gitu. Gak usah terlalu melihat bule, bahwa teman-teman kita dokter di Indonesia juga sebenarnya banyak kalau ngomongin COVID yang mereka kompeten gitu. Nah kalau ngomongin bahasa, tadi Bapak sempat nyinggung, which is bahasa Indonesia adalah bahasa yang satu. But ya Pak ya, sekarang ini literally kalau kita bicara tidak dalam bahasa Inggris dipotong-potong, little bit kurang modern gitu ya. Mungkin seperti itu contoh anak muda sekarang. Tapi Oke, jadi kalau Pak? aku gini mungkin ini pertanyaan yang sama buat Pardi sama Umay. Oh ya, aku perlu menyapa juga, ini ada nama Pardi yang lain ini di forum kita. Ada Mas Pardi dari Geni Langit, ini kepala desa di Geni Langit di Lamongan, di Magetan, di Magetan. Ini kepala desa, jadi kayaknya karena sama-sama nama Pardi ini seleranya hampir sama ini untuk selera jadi pemimpin. Oke, aku pengen ke Umay sama Pardi. Ketika kita bicara Sumpah Pemuda, bicara berbangsa satu bangsa Indonesia, maka hari ini yang beredar adalah tidak ada lagi batas-batas bangsa, bahwa kemudian dunia itu milik bersama. Artinya bahwa sudah bergulir tentang bagaimana merasuki pemikiran anak-anak muda kita bahwa batasan berbangsa itu jadi nggak penting lagi, jadi nggak perlu lagi gitu loh. Karena ya dunia milik bersama itu kan. Kemudian ketika berbahasa satu bahasa Indonesia, bahwa kemudian pada akhirnya dunia digital menghancurkan semua batas-batas komunikasi kita, kemudian secara tidak langsung atau secara tatanan dunia baru itu kemudian ada bahasa internasional, bahasa Inggris, kemudian sekarang juga mulai Mandarin karena ada kekuatan ekonomi teman-teman dari Tiongkok yang kemudian suka tidak suka kalau pengen kerja di tempat mereka ya perlu kita bisa berbahasa Mandarin, namanya kan gitu dan seterusnya. Kemudian bertanah air satu, balik ke yang tadi pemikiran globalis bahwa semua yang ada di dunia ini adalah untuk umat manusia, sehingga tidak perlu lagi daerah atau negara-negara membatasi bahwa itu adalah hak mereka gitu kan, seperti nih hak untuk mendapatkan ozon. Maka kemudian ketika Indonesia banyak melakukan penebangan hutan, negara yang lain teriak-teriak karena kemudian mengurangi hijau dan seterusnya, muka bumi dan seterusnya. Kemudian akhirnya sampai ada transaksi trade itu namanya Pardi, karbon, bahwa kemudian karbon trade, bahwa oke, mereka boleh bikin industri ya kan, tapi karena industri itu merusak lingkungan, kemudian siapa yang tanam berarti nanti dibayar dan seterusnya. Ini kan artinya kita sudah sangat global, sudah harus berpikir dunia tidak lagi bicara dalam batas kewilayahan. Aku pengen dengar ini pendapat anak-anak muda, Pardi sama Umay, bahwa kemudian Sumpah Pemuda masih relevan hari ini ketika bicara bahwa kita hanya bangsa satu, bangsa Indonesia, kita berbahasa satu, bahasa Indonesia, kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, apa masih relevan hari ini ketika kita bicara global yang kemudian suka tidak suka aturan-aturan global juga sepertinya harus diikuti, bahwa kemudian kalau organisasi dunia mengatakan pandemi ya kita harus ikut pandemi, padahal kalau kita mungkin Umay sama Pardi belum lahir
pada waktu itu boleh ditanya ke orang tua masing-masing gitu kan. Dulu itu kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sepuh kalau perjalanan keluar kota dan seterusnya itu selalu bawa sapu tangan dan PPO atau minyak angin. Jadi di sapu tangan dikasih minyak angin itu, jadi selalu ditiup dihisap-hisap. Itu artinya kalau ngomong bagaimana virus, bagaimana polusi udara dan seterusnya, ya salah satu caranya ya ternyata dengan cara seperti itu kan mereka sudah punya cara sendiri untuk melindungi kan gitu. Nah ini bagian dari cerita lama. Cerita hari ini adalah Pardi mempunyai organisasi juga terkoneksi dengan organisasi-organisasi di luar dan seterusnya. Apakah Sumpah Pemuda masih relevan dan harus dijaga? Pardi. Betul. Ya, baik Mas Suryo, terima kasih. Jadi sampai kapanpun Sumpah Pemuda itu akan selalu relevan. Karena kenapa? Sebagai anak muda kita harus paham bahwa itu merupakan tonggak sejarah. Kita tahu bahwa dulu Indonesia itu terpecah-pecah ya, ada Jong Sumatera, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon gitu. Nah, kita tahu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu semua sadar gitu dengan mereka punya visi sama dengan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa gitu. Mereka berpikir bagaimana caranya kita melawan penjajah gitu. Nah, salah satu dengan cara pendidikan. Jadi sampai kapanpun mereka tetap jadi sebagai tonggak sejarah kita, itu yang pertama. Yang kedua, seiring dengan globalisasi yang semakin yang akan kita hadapi, kita sebagai anak muda juga harus siap dengan berbagai perubahan gitu. Artinya kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, kita akan tertinggal. Itu yang kedua gitu kan. Kita tahu dengan banyaknya globalisasi, ada bahasa-bahasa baru tadi seperti which is literally gitu kan. Semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia gitu. Artinya kita lebih siap dengan berdaya saing gitu. Kita jangan sampai melupakan jati diri kita sebagai anak muda Indonesia gitu. Yang pertama, saya selalu ingat bahwa Soekarno selalu bilang, pertanian adalah hajat hidup bangsa, pertanian. Kita tahu pertanian itu ada di mana, ada di desa gitu. Artinya masa depan Indonesia itu di desa gitu. Terbukti, ya saya melihatnya terbukti. Kenapa? Kita lihat sekarang, ketika COVID-19 sedang menempa semua di dunia gitu kan, sektor pertanian merupakan sektor yang bertahan hidup. Artinya semua orang harus makan. Itu yang ketiga gitu kan. Kita bicara dengan ketahanan pangan, terus kita juga berbicara dengan gotong royong. Artinya ya, sebagai anak muda kita harus menjunjung tinggi dan sebagai jati diri kita sebagai negara yang gotong royong, yang selalu berkolaborasi di mana-mana, negara yang fokus ke agraris itu kan luas ya, ada pertanian, ada kelautan, dan itu ada di desa pesisir gitu kan. Dan kita juga terkoneksi juga dengan ketahanan pangan gitu. Artinya bagaimanapun Indonesia itu kita harus tetap menjaga sebagai jati diri kita. Dan kita harus tahu bahwa Sumpah Pemuda itu memang tonggak sejarah dan pegangan kita. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, kita mungkin tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, kita tidak ada pergerakan. Bagaimana Sumpah Pemuda itu dengan adanya ya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa itu menggerakkan semangat pemuda-pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu, untuk merebut kemerdekaan, untuk bagaimana caranya mereka melawan penjajah dengan pendidikan. Setelah itu ada pergerakan-pergerakan, adanya peristiwa Rengas Dengklok. Itu merupakan sebuah momentum di mana yang semuanya saling berkaitan. Seperti itu. Dan memang ya antara pertanian dan pemuda itu dan desa itu sama-sama menawarkan masa depan gitu loh. Ketika COVID kita berbicara desa, ya kita berbicara masa depan. Karena semuanya ada di desa. Kota itu tidak akan bisa hidup atau tidak akan bisa berjalan ekonominya kalau tidak desa. Tidak kali ya kan kebiasaan masyarakat Indonesia mereka mudik. Ya. Artinya ya desa itu sebagai sumber masyarakat itu di sana gitu. Seperti itu, Mas Suryo. Jadi memang Pardi, cuma pemuda. Pardi, sekarang ketika bicara Sumpah Pemuda sebagai tonggak sejarah, tetapi kemudian boleh dong kalau kemudian aku berpikir ya gara-gara Sumpah Pemuda nih
sekarang ketika ada kesepakatan berbahasa satu bahasa Indonesia, sekarang anaknya Umay pun mungkin nggak bisa bahasa Riau, umpamanya kan. Anak kamu udah nggak kenal lagi bahasa Sunda. Artinya bahwa kemudian ada yang terdistruksi di situ. Ketika bicara Sumpah Pemuda, maka kemudian ada nilai-nilai lokalitas itu yang kemudian hancur karena ada Sumpah Pemuda. Ini mungkin ada sisi pandang yang lain. Ketika kemudian pergeseran hari ini dengan dunia digital dan pemuda kita sudah sangat familiar dengan dunia global, maka pada saatnya juga Cinta Indonesia itu jadi bagian yang mungkin orang Indonesia tapi udah little aja bahasa Indonesianya kan gitu. Aku menemukan salah satu teman yang kemudian dia sudah lama tinggal di luar dan seterusnya, pas pulang ke Indonesia walaupun mungkin dia ada 15 tahun ada di sana, pas pulang ke Indonesia dalam satu forum yang kita lagi ngobrol, di pembukaan dia sudah langsung ngomong, maaf aku bahasa Indonesia aku agak kurang bagus, jadi aku lebih nyaman pakai bahasa Inggris, jadi tolong teman-teman juga bisa memahami. Artinya Sumpah Pemuda satu titik yang lain sampai pada satu proses, tapi hari ini dunia terus bergerak, dunia terus berputar, sehingga bisa jadi anak saya mungkin hari ini bahasa Jawanya hanya bisa bahasa ngoko gitu kan. Jadi kadang kita dengar juga risih, kamu mending pakai bahasa Indonesia aja daripada pakai bahasa yang tidak pas ke bapaknya atau ke ibunya kan gitu. Sama mungkin di teman-teman Sunda juga gitu, Pardi atau Umay. Ada leveling penghormatan terhadap orang tua dalam bahasa itu sudah hilang gitu kan. Hari ini juga etika, sopan santun dan seterusnya sudah mulai hilang karena dianggap kita ini nggak ada bedanya orang tua sama orang muda kan gitu. Jadi bahkan saya sempat menemukan pada saat lagi ibadah di masjid gitu, mungkin kalau dulu kita itu kalau ada orang tua itu kita agak nunduk, itu sekarang ya gagah tegak aja. Pemuda-pemuda itu kan ketika ada orang tua pun lagi duduk dia juga tidak permisi, dia tetap tegak aja karena bangga sebagai pemuda kan gitu. Tapi itu cerita yang lain, nanti akan kita sambung lagi ke Pardi. Umay, dengan pertanyaan yang sama tadi, kondisi Sumpah Pemuda bla 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 dan seterusnya gitu kan, akhirnya ada bagian ketika bahasa satunya itu apakah memang kemudian memang masih harus bahasa satu, masih bicara tentang kewilayahan Indonesia yang memang suka tidak suka kita juga ada alasan, kita juga butuh kerja di luar negeri, mereka datang ke sini ya karena memang bumi ini diciptakan untuk manusia, tidak hanya untuk bangsa-bangsa tertentu yang mendiami di situ. Jadi potensi alam itu ya milik bersama dan seterusnya. Gimana kira-kira Umay melihat itu? Kalau menurut saya Pak, tadi saya setuju kalau Sumpah Pemuda itu ada untuk menguatkan pemuda-pemuda untuk merebut kemerdekaan. Karena saat kita bilang merdeka pada saat itu, saat kita bilang merdeka pasti ada kewilayahan yang sedang kita perjuangkan, di mana makanya Sumpah Pemuda itu tercipta mungkin karena agar kita yang berada satu wilayah ini punya kesatuan yang kuat untuk melawan penjajah pada saat itu. Saat sekarang dibenturkan dengan globalisasi, menurut saya kita harus beradaptasi. Karena benar tadi Pak, kalau misalnya kita bicara tentang tanah air satu, tanah air Indonesia, betul, itu masih relevan sampai saat ini. Bangsa satu, bangsa yang Indonesia. Mungkin kita masih relevan sampai saat ini, apapun perjuangan kita untuk bangsa. Gitu. Yang ketiga adalah bahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, saya punya beberapa pengalaman Pak. Kebetulan sebelum saya di kuliah online, sebelum saya di Kementerian Desa, saya beberapa kali terlibat di penelitian, di riset-riset tanah di Indonesia. Tapi riset-riset tersebut adalah riset-riset yang diinisiasi dan dibiayai oleh asing. Kebayang nggak Pak? Jadi riset-riset saya tentang negeri saya sendiri, tentang desa saya sendiri, itu dibiayai oleh asing. Dan lucunya, proposal yang sama, proposal penelitian yang sama, itu saya ajukan ke kementerian di Indonesia, saya ajukan juga ke luar negeri. Di Indonesia ini sangat dipersulit. Harus ini, harus itu, persetujuan ini, persetujuan itu. Birokrasinya panjang sekali sampai itu akan approve. Namun dengan posisi yang sama, start yang sama, saya masukkan itu, saya ubah dalam bahasa Inggris, saya masukkan itu ke salah satu lembaga riset di luar, dan itu dengan mudah dalam waktu hanya beberapa bulan saya di-approve dan langsung dibiayai full untuk penelitian di daerah saya di Indonesia. Akhirnya saya melakukan penelitian itu, dan itu penelitian itu sudah saya lakukan
kalau di Indonesia penelitian kita itu kalau misalnya kita dibayar negara berarti kita harus ada pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban itu mulai dari keuangan yang tetek bengek, uang sekian habisnya buat apa saja itu harus didetailkan. Terus udah gitu yang mereka perhatikan justru itunya, bukan hasilnya. Sedangkan kalau lembaga riset luar negeri saat mereka memberikan dana hibah, mereka hanya memperhatikan what's the result, apa hasilnya gitu. Jadi mereka nggak peduli uang itu saya habiskan buat apa, tapi mereka yang peduli adalah apakah kualitas hasilmu adalah kualitasnya bagus atau enggak. Intinya gitu. Itu adalah dua pandang yang berbeda dalam bidang penelitian yang pengalaman saya, based on pengalaman saya. Dari situ saya kemudian belajar bahwa ternyata saya berbahasa satu saja tidak cukup gitu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak hanya bisa kita sampaikan dalam bahasa Indonesia di luar negeri atau di dunia internasional. Ada kalau kita bicara ada hal-hal tertentu yang kadang Pak di dalam riset saya di Indonesia itu tidak jadi bahan perhatian, tapi di luar negeri itu jadi suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi banyak hal ternyata di Indonesia ini mungkin saya nggak tahu apa karena Sumpah Pemuda atau karena hal lain, justru mereka seperti istilahnya ada gajah di kelopak mata, di kelopak mata tidak kelihatan gitu. Bagi orang lain adalah satu hal yang kayak diamond, bahwa hal yang berharga gitu. Tapi buat kita ini biasa aja gitu. Padahal di mata orang lain, di mata negara lain adalah suatu hal yang luar biasa ini. Satu lagi, kalau misalnya kita bicara tentang sustainability atau bicara tentang lingkungan. Boleh kita track ini kalau dari bidang riset ya Pak, penelitian. Banyak sekali penelitian-penelitian di Indonesia bahkan dari tahun-tahun lalu, tahun 50-an, 60-an, 70-an. Banyak penelitian Indonesia tentang lingkungan itu dilakukan oleh orang asing. Bahkan jadi orang Indonesia yang saat ini kita bicara. Itu. Kan bisa saja. Bisa artinya jadi. Sekarang bisa. Bicara penelitian ini bisa bicara penelitian tentang lingkungan hidup umpamanya. Kita dihancurkan dengan mungkin bahasa saya agak kasar ya. Kita dihancurkan dengan garam. Nah, garam tradisional kemudian garam jadi hancur gara-gara kemudian ada satu riset yang mengatakan kurang nggak ada yodium dan seterusnya. Kemudian kita dihancurkan dengan kopra. Waktu itu kita penghasil kelapa yang luar biasa. Mungkin riset-riset dari luar membiayai itu kan mencari celah juga. Ini untuk menghajarnya kayak apa kan gitu. Kopra kemudian minyak kelapa itu dari WHO disebut mengandung bakteri tertentu dan seterusnya. Akhirnya kemudian harus sawit. Sekarang ketika sudah tanam sawit, sekarang luar bicara lagi tentang sawit itu ternyata merusak merusak hara tanah, terusnya monokultur itu tidak baik, ternyata juga untuk karbon dan seterusnya juga tidak oke dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ada bagian yang memang kedaulatan kita yang sedang bermasalah, artinya di internal kita sendiri kita belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Makanya kenapa tadi saya tanyakan bangsa satu memang masih perlu apa enggak, bahasa satu masih perlu apa enggak, tanah tumpah darah yang satu ini masih perlu apa enggak, karena memang ada bagian-bagian yang penyadaran itu sepertinya jadi penting. Seperti Pardi tadi, apakah kemudian hanya berorientasi kepada kebutuhan dari luar seperti ini, atau kemudian berbasis pada kita harus menjaga karena alasan keperluan kita, bukan alasan orang luar, kan gitu kira-kira ya. Iya Pak, kalau boleh saya teruskan, tadi betul sekali apa yang Bapak bilang. Jadi bisa kalau misalnya kita teruskan lagi, banyak penelitian-penelitian dilakukan di negeri kita oleh orang asing dengan berbagai macam alasan. Kalau tadi bisa jadi mematikan satu dua produksi kita gitu ya. Nah, kebayang nggak Pak, ini terjadi dari tahun-tahun lalu gitu. Kemana peneliti Indonesia? Padahal peneliti Indonesia banyak loh Pak. Karena apa? Banyak seringkali Indonesia melupakan kualitas. Kalau saya sebutkan bahwa peneliti-peneliti kita tuh banyak yang punya kapabilitas luar biasa gitu ya. Jarang sekali Pak kalau misalnya Bapak di dunia riset bisa melihat orang Indonesia meneliti di daerah lain atau di negara lain. Justru banyak. Misalnya kita bicara tentang riset garam Indonesia atau nelayan Indonesia, justru banyak risetnya itu datang dari negara-negara lain. Saya tergabung di salah satu organisasi peneliti ekologi pesisir di dunia, bisa disebut seperti itu. Indonesia cuma 2 orang.
cuma 2 orang Indonesia, terus ada dari berbagai negara lain juga ada. Nah, dari kita ada sekitar 30-an anggota. Dari 30 anggota ini 2 Indonesia. Nah, 30 anggotanya itu sekitar bisa disebut 80%-nya mereka pernah meneliti di Indonesia. Nah, kita yang peneliti Indonesia cuma 2 gitu. Bisa kebayang nggak, Pak? Yang peneliti Indonesia, kita belum pernah ke negara mereka untuk meneliti. Kita ke negara mereka hanya untuk menyampaikan apa hasil penelitian kita dari negara kita gitu. Di situ saya ngeliat bahwa kayak kita kemana aja gitu, penelitian kita banyak, kenapa kita tidak meneliti di negeri kita sendiri, kemudian kita manfaatkan, tapi didanai negeri sendiri. Yang terjadi sekarang adalah itu bagian tugas dari LIPI itu berarti. Harus bertanggungjawabkan. Karena lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian kan gitu. Oke, mungkin ini ada Pak Kardes, Pak Parti. Mas Parti, selamat bergabung. Ini termasuk orang tua, tapi masih masuk generasi muda karena umurnya mungkin belum umur menurut WHO itu kalau nggak salah sampai di 65 atau umur berapa kan itu. Mas Parti, sebagai kepala desa, kemudian hari ini kita bicara Sumpah Pemuda. Pemuda kita hari ini menurut Mas Pardi seperti apa? Ya, sebelumnya selamat pagi dan salam untuk semua kerabat desa, Mas Koco. Saya menarik sekali ikut gabung di pertemuan begini dan sebelumnya juga mengucapkan selamat Sumpah Pemuda bertepatan dengan Hari Pemuda. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Parti juga mbaknya tadi. Kebetulan namanya sama partinya. Iya. Parti muda yang parti tua ini. Parti tua, parti muda. Satu Sunda, satu Jawa. Lanjut. Kalau kami tetap optimis. Jadi kita Sumpah Pemuda di tahun 28 dengan Sumpah Pemuda di saat ini tetap semuanya korelasi nyambung, hanya masanya saja yang beda, konteksnya yang beda. Bahkan sekarang kita dengan adanya satu nusa, satu bangsa itu adalah jati diri bangsa kita, dan sekarang dengan adanya digitalisasi itu dunia ini sudah menjadi satu rumah tangga. Jadi ke depan kita bagaimana untuk membawa Sumpah Pemuda 28 itu ke Sumpah Pemuda sekarang untuk menyatukan dunia ini menjadi satu kesamaan, bisa menjadi bersatu, tidak bentrok, tidak konflik. Itu mungkin PR kita yang di tingkat dunia. Itu mungkin Mas Koco. Kemudian yang mungkin kita, karena kami di desa, mungkin satu yang ingin kami sampaikan terkait dengan pemuda, peran pemuda di desa, Mas. Jadi tadi mbaknya sudah menyampaikan bahwa pemuda sangat penting sekali. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana membawa jargon pemuda ini di pertanian. Kalau dulu pertanian itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang itu kita angkat bahwa petani itu sebetulnya adalah profesional juga. Karena petani itu tidak hanya sekedar mengubah sangkul, tapi ada teknis-teknis, ada ilmu-ilmu terkait dengan itu, yang itu adalah menjadi suatu tugas kita untuk pemuda juga harus mengetahui tentang itu, sehingga kalau pemuda mendalami pertanian dengan teknologi yang sekarang, itu adalah menjadi kebanggaan pemuda kita. Jadi pertanian ini bukan suatu pekerjaan yang bawah, yang rendah, tapi pekerjaan petani harus kita angkat bagaimana semacam punya kebanggaan sebagai pemuda petani. Mungkin itu yang di desa, Mas. Oke, terima kasih. Jadi ini luar biasa. Saya sebenarnya bagian yang saya ingin tunggu-tunggu yang tadi disampaikan oleh Mbah Lurah tadi. Jadi karena sudah ada putih-putihnya saya panggil Mbah juga. Mbah Lurah Pardi tadi menyampaikan itulah yang saya bayangkan sebenarnya ketika Sumpah Pemuda kekinian itu ya berarti satu bahasa Indonesia itu ya harusnya berorientasi kepada bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan dunia. Itu yang kemudian perlu kita perjuangkan. Jadi jangan kemudian kita tidak pede menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bagaimana mendorong bahwa setiap orang yang ingin belajar di Indonesia, kamu harus bisa bahasa Indonesia. Bukan kemudian kita yang harus selalu mengalahkan itu. Artinya ada bagian-bagian yang luar biasa ini dari lereng Lawu ini memberikan pandangan. Jadi menduniakan Indonesia itu adalah Sumpah Pemuda yang harus kita kerjakan hari ini, harus dikerjakan oleh pemuda-pemuda Indonesia hari ini. Jadi bagaimana dunia itu kemudian peradabannya adalah peradaban Indonesia. Mungkin
itu bagian yang menarik. Saya pikir sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, ini harus menjadi satu peradaban pergaulan dunia ini yang luar biasa. Dan dari desa harapannya luar biasa juga. Bagaimana profesi-profesi di desa ini harus diapresiasi, dan sebenarnya salah satu bagian dari apresiasi itu ya tugasnya Mbak Pardi sebagai kepala desa, kemudian ada tugas berikutnya kepala daerah sampai kepala negara yang mengapresiasi petani itu harus real gitu kan. Jangan memberikan subsidi pupuk tapi subsidinya dikasih ke pabrik kan gitu. Lebih baik pada ya udah siapa yang mampu bertani kemudian menghasilkan mungkin menghasilkan sayur, ketika harga sayurnya tidak bagus maka atau mau bagus mau tidak bagus, kalau kamu mau bertani maka kemudian negara mensubsidi semua produknya, itu kemudian ada tambahan dari negara memberikan berapa, sehingga profesi yang ada di situ itu pasti tidak profesi yang rugi karena otomatis negara juga menambah biaya untuk kemudian dia jadi petani kan gitu. Ini mungkin bagian-bagian yang sangat masuk akal dan sangat mungkin dilakukan. Cuma kalau di kelasnya Mbak Lurah Parti ya fasilitasi dari tingkat APBDes kan gitu, duitnya ya orang pati akeh walaupun saya wis akeh kan gitu. Tapi kalau di tingkat kabupaten mungkin lebih besar, mungkin di tingkat negara lebih besar lagi gitu kan. Apalagi kalau saya nih perokok ini kan menyumbang negara sudah 9% dari anggaran, itu harusnya kan juga lebih punya hak untuk ikut membantu petani dan seterusnya. Oke, ini tanpa terasa obrolan kita apa? Ya monggo silakan. Terima kasih. Jadi warga kita, warga negara Indonesia yang di luar negeri atau yang memiliki kemampuan berbahasa asing, oke, malah itu dikembangkan karena kan itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan populasi kita. Silakan semua bahasa dipelajari, dan kita terkenal bangsa perantau, di semua negara ada, di semua wilayah ada, dengan membawa karakter kita. Kemudian mungkin satu yang poin, karena kami juga mengenal dunia pesantren, di pesantren itu malah sekarang dikembangkan multibahasa, bukan bahasa Indonesia saja, bukan bahasa Jawa daerah saja, tapi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu di pondok-pondok itu diajarkan. Dengan juga mungkin kemarin hari santri, di sana mungkin pondok pesantren ini punya potensi yang luar biasa ke depan untuk membawa Indonesia ini ke tingkat internasional dengan budaya-budaya kita, dengan peradaban Indonesia, dan dengan ya banyak potensi-potensi yang ada di kita sebagai bangsa yang berbudaya. Mungkin itu Mas. Jadi kita tidak khawatir bahasa Indonesia akan tergerus, atau bahkan malah kita mempelajari bahasa-bahasa asing yang memungkinkan untuk sebanyak-banyaknya warga kita bisa berkomunikasi dengan dunia ini. Oke, tapi satu pelajaran berharga juga bahwa salah asuhan itu juga sangat memungkinkan. Jadi ketika keluar dan belum mengenal jati diri kita, maka kita akan cair dan kemudian menjadi orang lain. Nah, di kita sekarang mungkin beda kalau dulu itu kalau mau keluar negeri maka dia harus mengikuti satu pendidikan tertentu dan seterusnya, sehingga ada nilai yang sudah tertanam yang tidak akan gampang tergerus ketika ada di luar. Jadi pada saat pulang dari luar negeri pun dia tidak akan pernah mengatakan I'm sorry, I'm in Indonesian little dan seterusnya, nggak ada, karena orang kamu dari lahir ada di Indonesia, mosok cuma keluar negeri berapa lama terus jadi nggak bisa bahasa Indonesia, kan konyol. Lebih pada ya jati dirinya memang belum dapat. Orang yang belum punya jati diri ketika kemanapun dia akan gampang berubah dan seterusnya. Tidak terasa waktunya sudah di penghujung. Mas Parti, Parti muda, jadi karena waktunya terbatas, kita masih tersisa tinggal 6 menit, ini nggak terasa, waktu 1 jam itu selalu kurang untuk ketemu dengan orang-orang hebat. Closing statement mungkin, closing statement tentang kalau tentang akan ada siaran langsung penganugerahan itu nggak perlu masuk closing statement karena itu bagian dari komitmen kan gitu. Tapi mungkin closing statement anak muda, lingkungan hidup, dan Sumpah Pemuda. Ya, jadi makasih Mas Suryo. Jadi di Hari Sumpah Pemuda ini momentum yang sangat penting kita sebagai anak muda. Nah, jadi makanya tadi saya bilang
anak muda itu kenapa minim pengalaman, karena dia menawarkan masa depan. Dan anak muda juga jangan baperan gitu ya, kita harus berperan gitu. Kita lihat di Indonesia sekarang banyak permasalahan lingkungan, banyak permasalahan politik dan sosial, kita nggak cuma hanya diam gitu, tapi kita beraksi. Jadi, dan saya juga berpikir ya anak muda juga jangan hanya bernarasi gitu, tapi kita beraksi dan berkolaborasi, karena memang sesuai dengan jati diri kita adalah negara gotong royong, kita berkolaborasi, kita bekerja sama semuanya. Jadi anak muda itu jangan hanya bernarasi, namun beraksi dan berkolaborasi. Dan jangan baperan tapi berperan. Itu Mas Suryo pesannya. Oke, makasih. Umay, silakan. Ya Pak, saya setuju banget kalau tadi Bapak bilang kalau sebelum kita berglobalisasi kita harus punya jati diri, karena anak-anak pun seperti itu. Anak-anak dengan gampang bisa belajar bahasa asing, namun saat dia tidak punya bahasa ibu, dia tidak punya jati diri bahasa Indonesia, akan sulit untuk dia kemudian kembali menjadi Indonesia. Jadi kalau kita mau bersumpah pemuda, jadikan itu jati diri kita sebelum kita going global. Itu Pak. Oke, jadi Sumpah Pemuda itu mestinya membawa kita pada semangat untuk mengenali Indonesia lebih dalam, mengenali jati diri lebih dalam. Ini kayaknya jadi nyambung. Jangan dijadi, tapi Sumpah Pemuda jangan dijadikan alasan untuk kita tidak beradaptasi dengan globalisasi, Pak. Karena kan di sini bahasa Indonesia bahasa yang satu. Berarti gue cuma bisa berbahasa Indonesia doang, gue nggak perlu belajar bahasa lain. Justru jangan jadikan seperti itu. Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda justru jadi dasarnya kita untuk kemudian karena ini globalisasi nggak bisa kita hentikan, kita harus ikutin arus, tapi dengan kita punya jiwa atau jati diri Indonesia kita di Sumpah Pemuda ini. Iya, jadi TV Desa adalah perekat jati diri bangsa. Jadi salah satunya yang kita bawa adalah bagaimana kita mesti mengenali Indonesia dengan baik. Jadi kenapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya coba lontarkan lebih pada apa memang masih relevan dan seterusnya, itu adalah bagian bahwa kalau kita belum kenal jati diri kita, maka sebenarnya kemanapun kita hanya akan menjadi artinya sarana untuk kemudian kita diinfiltrasi atau dimasukin gagasan-gagasan dari luar. Jadi ketika kita belum mengenal tarian atau belum mengenal Indonesia, maka kemudian budaya-budaya luar itu serasa lebih hebat, kemudian kita hanya mengikuti saja, padahal itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita kehilangan jati diri dan seterusnya. Luar biasa, Pardi Muda tadi menyampaikan tentang gotong royong. Gotong royong itu Indonesia banget, dan hari ini semua orang di Indonesia bicara tentang kolaborasi. Semua orang di dunia bicara tentang bagaimana bersinergi. Dan sebenarnya kalau kita mengenali Indonesia, sejak dari awal sebenarnya Pancasila, Eka-silanya adalah gotong royong. Gotong royong itu ya kolaborasi. Gotong royong itu ya bersinergi. Jadi sebenarnya apa-apa yang sekarang hari ini sepertinya bahasa dunia dan bahasa internasional, itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa atau cerita-cerita dari budaya Indonesia. Bagaimana kita ini bisa punya kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada kepanjangannya gitu. Artinya beraneka ragam tetapi tetap satu, itu kan sebenarnya ada kepanjangannya, tangannya dan dharma manura. Artinya bahwa kita beda kepercayaan dan seterusnya itu tetap satu. Bahwa kemudian di satu tempat pun bisa menjadi tempat peribadatan dari dua agama. Ini kan sebenarnya kalau Bhinneka Tunggal Ika kan berangkatnya dari sana. Di satu candi itu tempat beribadat dua agama, artinya kerukunan, gotong royong, persatuan, sinergi, kolaborasi yang hari ini didengung-dengungkan, itu sebenarnya adalah bagian dari masa yang Indonesia dulu pernah ada. Jadi saya pikir itu luar biasa pagi ini, Sumpah Pemuda ngobrol sama anak muda yang mungkin aku nggak yakin juga Parti sama Umi sempat merasakan penataran P4 pola 100 jam dan seterusnya. Tetapi kalau kita yang merasakan itu, maka hari ini kita menyadari betul bahwa mengenali Indonesia dengan lebih baik, memahami Pancasila, memahami budaya dan seterusnya lebih baik,
itu akan menjadi alat untuk kemudian kita punya filter, kita punya perisai untuk kemudian kita bisa memilah dan memilih budaya dari luar apa yang bisa kita bawa masuk dan budaya dari luar apa yang tidak pantas dibawa masuk ke Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya tarik benang merahnya. Terima kasih Pardi muda, terima kasih Pardi tua yang ada di Magetan, yang ada di Bogor. Terima kasih Ume untuk waktunya. Mas Suryo. Luar biasa, dan jangan lupa kerabat desa seperti biasa kepoin desa, selalu berusaha mencari memberikan sesuatu yang baru untuk wawasan dan mungkin ide-ide program. Salah satunya kita akan menunggu kabar lanjutan dari Pardi untuk kemudian acara malam penganugerahan film pohon itu bisa live di TV Desa, itu sangat terbuka untuk kita. Sampai di sini Kepoin Desa, kita akan kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.